Pada hari ini kita akan membahas mesin penggerak utama yang digerakkan oleh turbin gas. Pertemuan kedua. Nah, yang akan jadi tema malam ini, saya ulangi, tema hari ini adalah siklus-siklus dan klasifikasi turbin gas. Kompresi isotropik atau kompresor, udara disedot dan dikompresi oleh kompresor menaikkan tekanan dan suhu udara. Energi input mekanik dari turbin untuk menggerakkan kompresor. Tujuan meningkatkan efisiensi pembakaran, seperti yang kita lihat pada gambar. Pembakaran atau combustion chamber, udara bertekanan dicampur dengan bahan bakar, misalnya marine diesel atau gas alam LNG, lalu dibakar. Tekanan konstan atau isobarik, terjadi peningkatan suhu drastis. Hasil udara panas bertekanan tinggi, seperti kita lihat pada gambar. Ekspansi isotropis turbin, udara panas bertekanan mengembang melewati turbin, memutar poros, dan menghasilkan tenaga mekanik. Sebagai energi digunakan untuk menggerakkan kompresor, sisa energi untuk propulsi atau generator. Pembuangan atau exhaust, udara sisa yang masih panas dibuang ke atmosfer atau digunakan untuk pemanas ulang, regenerator atau HRSG, atau turbin uap tambahan atau siklus gabungan. Jadi siklus dan keterangan. Siklus terbuka, udara masuk dari luar dan gas buang keluar ke atmosfer. Siklus tertutup, gas kerja bersirkulasi terus-menerus, biasanya menggunakan gas helium atau karbon dioksida atau CO2. Siklus gabungan atau combined cycle, panas dari gas buang digunakan untuk menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin uap tambahan. Siklus regeneratif, panas dari gas buang dipakai untuk memanaskan udara masuk sebelum masuk ke ruangan bakar atau hemat bahan bakar. Diagram alur siklus Brayton atau umumnya pada turbin gas kapal. Jadi dari kompresor, udara yang bertekanan, kemudian dibakar menggunakan penyemprotan bahan bakar, kemudian dia menggerakkan turbin. Nah, diagram alur siklus Brayton dari kompresor, jadi udara masuk dari kompresor, kemudian udara yang bertekanan, kemudian di ruangan bakar,
bahan bakar disemprotkan, bisa gas, bisa fuel, kemudian terjadi pembakaran. Nah, hasil pembakarnya itu dialirkan ke turbin. Nah, turbin diputar untuk menghasilkan tenaga mekanik. Penerapan di kapal digunakan di kapal perang atau frigate, destroyer, peri cepat, dan kapal gas carrier. Efisiensi ringan dan memberi daya besar dalam waktu singkat. Kombinasi dengan motor diesel atau turbin uap untuk efisiensi lebih tinggi. Turbin aksial. Pertama, aliran gas sejajar poros. Banyak digunakan di kapal besar. Turbin radial, aliran gas menyebar secara radial. Umumnya aplikasi kecil. Klasifikasi berdasarkan jumlah tahap, single state turbine, satu tingkat, stator dan rotor. Multi-state turbine, lebih dari satu tingkat, digunakan pada turbin daya besar. Klasifikasi berdasarkan penggunaan turbin penggerak utama, menggerakkan propeller langsung atau melalui gearbox. Turbin generator menghasilkan listrik kapal. Klasifikasi berdasarkan sistem pemulihan energi, simple cycle tanpa pemulihan panas. Regenerative cycle menggunakan heat exchanger. 3. Combined cycle digabung dengan turbin uap. Terima kasih atas paparannya, pertemuan kedua tentang siklus turbin uap dan klasifikasi turbin uap. Semoga dapat bermanfaat, dapat memahami, sehingga pengetahuannya semakin bertambah. Terima kasih sudah mengikutinya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Selesai.